Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ummu Abdillah hafidhahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Nasihati lin Nisa, beliau menjelaskan tentang sebuah judul yang beliau tulis dengan tinta-tinta emas beliau, yaitu Ittaqun Nisa. Maksudnya apa? Di sini Ittaqun Nisa adalah fitnahnya kaum Hawa, fitnahnya kaum wanita. An-Nisa itu jamak dari wanita. Jadi wanita-wanita yang mana kita tahu Rasulullah SAW ya bersabda dalam Al-Imam Al-Bukhari, di sini ya qala Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan dalam kitab Imam Bukhari, kitab hadisnya nomor 5096, jilid 9, haddatsana Adam haddatsana Syu'bah an Sulaiman At-Taimi qala sami'tu Aba Utsman An-Nahdi an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku tinggalkan setelahku, ya, setelah Rasulullah SAW wafat, sebuah fitnah yang lebih berbahaya alar rijal, bagi kaum laki-laki, minan nisa, daripada fitnah kaum Hawa atau para wanita. Subhanallah teman-teman, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini tidak lain kecuali untuk menguji hamba-hambanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini dengan berbagai keindahan. Subhanallah. Dan di antara keindahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, di antaranya apa dalam surah Al-Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat, ya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya. Dan disebutlah pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 14, apa teman-teman? Kita wanita-wanita. Jadi memang sengaja subhanallah Allah jadikan wanita itu indah sebagai hiasan dunia, ya, subhanallah. Dan yang lebih mengerikan lagi, subhanallah, syaitan, ya, dari bangsa jin, mereka menjadikan atau menyesatkan kaum laki-laki biasanya dengan kehadiran wanita. Jadi iblis itu, ya, iblis beserta bala tentaranya teman-teman, mereka menjerumuskan manusia, ya, dari jalan yang benar melalui wanita. Jadi banyak sekali subhanallah pria yang jatuh dalam sebuah kemaksiatan, ya, dalam sebuah pertengkaran, ya, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang awalnya harmonis, subhanallah, yang awalnya sakinah mawaddah warahmah, kemudian datang wanita misalnya di tengah-tengah keluarga tersebut, adanya pihak ketiga, subhanallah, kemudian akhirnya subhanallah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Terjadilah yang namanya perceraian, subhanallah. Dan ini sesuatu yang tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan dalam sebuah keluarga. Karena subhanallah yang namanya perceraian itu teman-teman memang dibolehkan, tapi ada tapinya, ya. Tapi perceraian itu akan banyak menyebabkan efek negatifnya, ya, terutama kepada anak-anak. Baik, Sa'id bin Musayyib teman-teman, beliau adalah pembesarnya tabi'in, yang mana beliau pernah hidup sezaman dengan Umar bin Khattab, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Utsman bin Affan, ya. Beliau Masya Allah tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah setelah 40 atau 50 tahun, ya. Itu Masya Allah beliau ternyata teman-teman, ya, walaupun beliau itu benar-benar sudah bertakwa kepada Allah, tapi beliau juga pernah mengatakan dalam sebuah perkataan beliau, kata beliau, tidak ada yang lebih mudah bagi syaitan untuk menggoda manusia kecuali melalui perempuan, ya. Dan Sa'id bin Musayyib mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada perempuan, ya. Padahal waktu itu umurnya beliau sudah tua, gitu ya. Penglihatannya sudah mulai remeng-remeng.
tapi beliau masih tetap takut ya kepada wanita, karena subhanallah beliau benar-benar yakin dengan sabdanya Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Jadi subhanallah beliau benar-benar, Sa'id bin Musayyib ini benar-benar ketar-ketir gitu loh dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan memang pasti terjadi. Kalau kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu pasti terjadi, teman-teman. Beliau tidak mau, subhanallah, bahwa apa yang beliau temui nanti ternyata adanya perempuan yang menggoda beliau dan beliau terperosok di dalam godaan wanita. Jadi daripada seperti itu, mending beliau menjauh dulu dalam rangka sadud dara'i. Ya, sadud dara'i. Baik, kemudian ada juga teman-teman Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Beliau juga seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kata beliau nih, subhanallah, dan ini memang para ulama ini luar biasa ya. Mereka itu benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang berhati-hati gitu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kata beliau, silahkan engkau suruh saya menjaga rumah mewah penuh harta melimpah, insya Allah saya amanah. Tapi kata Sufyan Ats-Tsauri, janganlah kalian menyuruh saya menjaga wanita yang tidak halal bagiku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Meskipun wanita itu berupa budak yang hitam legam. Ya subhanallah. Jadi memang para tabi'in itu benar-benar hati-hati ya teman-teman. Hati-hati, tidak sembarangan, tidak sembrono ya ketika mereka itu bermuamalah dengan kaum wanita. Ya sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mau dititipi rumah yang megah dengan harta yang melimpah. Yang penting beliau jangan dititipi seorang wanita walaupun wanitanya itu adalah budak yang hitam legam ya. Baik, kemudian ada juga ya, setelah kita tahu dari sebuah ayat dalam surat Al-Imran ayat 14, ya zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Kemudian kita tahu ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu perkataan ulama ya, masyaallah para ahlul ilm. Satu lagi ada perkataan Yusuf bin Asbat ya. Yusuf bin Asbat mengatakan, kata Yusuf bin Asbat ya subhanallah, ini perkataan yang sangat bagus juga. Kata beliau, seandainya saya mendapatkan amanah untuk menjaga Baitul Mal kaum muslimin, maka kata Yusuf bin Asbat, saya optimis bisa menjaganya. Tapi kata beliau, beliau mengatakan, namun jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya untuk berduaan dengan seorang wanita, sekalipun wanita tersebut dari kalangan orang hitam gitu ya. Meski cuma sesaat saja, beliau nggak menjamin keamanannya. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Jadi benar-benar mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita kembali ke kitab. Apa kata Ummu Abdillah di sini? Wa wajhu dararun nisa 'ala rijal ma bainahu wa wajhu darar an-nisa 'ala rijal. Di sini disebutkan sisi bahayanya wanita bagi laki-laki adalah sebagaimana ma bayyanahu al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfuri ini adalah seorang ulama teman-teman yang bernama Al-Mubarakfuri. Ya, banyak juga karangan-karangan beliau. Di antaranya adalah kitab At-Tuhfah ya, jilid 8 halaman 53. Beliau mengatakan li'anna at-taba' katsiran tamilu ilaihin. Lihat teman-teman, kenapa wanita itu berbahaya, menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, kata Mubarakfuri, karena sesungguhnya subhanallah perangai manusia itu ya, fitrahnya itu cenderung kepada kaum wanita. Ya, dan ini sudah menjadi fitrah kaum laki-laki. Wa taqa'a fil haram li ajlihin. Mereka sampai-sampai terjatuh ke dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala demi wanita. Ya, ada laki-laki berzina, ada laki-laki ambil barang orang, koruptor, ada laki-laki yang berani berselingkuh waliyadzubillah. Karena semuanya disebabkan karena wanita. Akalnya mereka terkadang tak dipakai ya. Tahu ada istrinya yang halal, tapi karena syaitan menggodanya, akhirnya ia pilih yang tidak halal. Wa tusamma lil qitali wal adawati bisabihim wa tas'a lil qitali wal adawati bisababihin. Ya, sampai-sampai ada laki-laki itu yang saling bermusuhan, yang saling bunuh-membunuh disebabkan karena wanita. Ya, rebutan wanita, waliyadzubillah. Ya, wanitanya satu yang nyukain banyak. Akhirnya sesama laki-laki saling bunuh-membunuh, saling bermusuhan disebabkan wanita ini. Subhanallah. Wa aqallu dalika an turagbahu fid dunya wa ayyu fasadin adarru min hadha
Wa innama qala ba'di li'anna kaunahunna adarru dhahri ba'da. Baik. Kemudian teman-teman, kata beliau bahaya yang paling kecil ya adalah menjadikan laki-laki ini bahaya yang paling kecil wa aqallu dzalik yang paling ringan, yang paling sedikit menjadikan ar-raghbah laki-laki ini turaghibuhu mencintai, menyenangi sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini yaitu perempuan. Maka ayyu fasad, kata beliau, kerusakan mana lagi yang lebih berbahaya dari hal ini? Subhanallah. Wa inna maqala, ketika Rasulullah SAW itu berkata, apa kata beliau? Tadi kata beliau, ma taraktu ba'di fitnah. Ketika beliau mengatakan ba'di, kalimat ba'di teman-teman, disebabkan karena subhanallah memang keadaannya demikian gitu. Fitnahnya itu lebih berbahaya yang muncul kaum wanita ini setelah beliau wafat. Ya, jadi subhanallah teman-teman, dulu para sahabiah, mereka itu benar-benar menjaga dirinya masing-masing. Ya, tidaklah mereka keluar rumah kecuali memakai hijab syar'i. Tidaklah mereka bermuamalah, berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya kecuali untuk sesuatu yang penting. Ya, jadi memang keadaan wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW itu lebih terjaga, teman-teman, daripada wanita-wanita sepeninggal beliau. Subhanallah, maka fitnahnya lebih besar. Ya, kita tahu sekarang wanita-wanita dengan memakai baju yang ketat, ya kan? Wanita-wanita yang dia pakai bajunya ketat, geol-geol, ya, tiktokan. Wanita-wanita yang kalau keluar rumah pakai parfum. Wanita-wanita yang sengaja menggoda kaum laki-laki dengan suaranya, dengan lenggokannya, dengan jalannya. Subhanallah, wanita-wanita yang memang disediakan oleh musuh-musuh Islam untuk menggoda kaum muslimin misalnya ya. Kalau ada sebuah negeri itu teman-teman, saya diceritakan oleh salah satu penghuni negeri tersebut, katanya kalau di sana itu jadi ada malam-malam dalam 1 tahun itu sengaja kaum laki-laki dikumpulkan, terus di situ disediakan khamr, minuman keras, kemudian dan itu yang hadir tuh orang-orang kaum muslimin itu loh. Dan itu gratis acaranya. Kemudian didatangkan biduan-biduan wanita yang mohon maaf pusarnya tuh kelihatan. Ya, nari-nari gitu di depan mereka. Yang terjadilah sebuah hal yang tidak diinginkan. Akhirnya perzinahan wal'iyadzubillah dan kerusakan di tempat tersebut. Dan itu ada setiap tahun digelar ya acara tersebut. Ya subhanallah wal'iyadzubillah. Baik, kemudian di sini dikatakan qala al-hafidh fil hadis innal fitnata bin nisa'i asyaddu minal fitnati bi ghairihin. Bahwa fitnahnya kaum wanita itu lebih berat, asyad atau lebih dahsyat lagi daripada fitnahnya selain mereka, ghairihim. Wa yashhadu lahu qauluhu ta'ala, dan ada tadi saya sudah sebutkan hadis ayatnya ya, surah Al-Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, ya, dijadikan indah pandangan manusia itu kecintaan pertama kepada an-nisa, ya teman-teman. Jadi enggak ada tuh laki-laki fitrahnya yang enggak suka wanita, semua itu suka. Wanita jenis apapun itu suka, memang fitrahnya begitu. Ya. Yang kedua, Allah menjadikan kaum atau menjadikan manusia ya melihat indah kepada al-banin, anak-anak. Ya, enggak ada orang tua yang enggak suka sama anaknya. Ya, fitrahnya tuh memang sudah Allah jadikan dia suka gitu loh. Ya, subhanallah. Dan ini menjadi sebuah tanda kalau ada seorang ibu atau seorang ayah yang dia tidak lagi suka terhadap anak-anaknya, berarti ada sesuatu di dalamnya. Karena memang subhanallah fitnahnya atau fitrahnya kita sebagai manusia itu mencintai yang namanya wanita, mencintai yang namanya anak-anak ya. Ini fitrahnya. Ya subhanallah. Dan kita tahu apa kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Ya, dan juga subhanallah Allah jadikan indah pandangan manusia kecintaan terhadap harta. Ya, harta dari emas dan perak ya. Semua orang suka dengan harta ya. Dengan tunggangan-tunggangan ya, dengan kendaraan-kendaraan, semua suka. Ya, dan memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu tersebut indah subhanallah. Kemudian di sini faja'alahunna min 'ainis syahawat wa bada'a bihinna qabla baqiyatul anwa' isyara ila annahunna al-aslu fi dzalik.
Baik, Allah menjadikan yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 14 ini sesuatu yang diinginkan, asyahwat, ya. Dan Allah mengawali penyebutan mereka sebelum fitnah yang lain, yaitu menyebut hubbus syahwati minan nisa, yaitu wanita dulu, ya, untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya wanita ini, mohon maaf, ya, isyara ila annahunnal aslu fid dalik, karena memang fitnahnya wanita ini sumber asal sesuatu tersebut. Jadi tidaklah orang lain dia rusak, ya, rusak agamanya, ya, kecuali biasanya di situ ada jebakan kaum wanita, ya, subhanallah. Dan di sini disebutkan oleh Ummu Abdillah, wa qad qala ba'dul hukama, ya, sebagian ahli hikmah, maksudnya ahli hikmah ini para ulama, ya, disebutkan al-hikmah, al-hukama ini orang-orang yang berilmu, ya, biasanya, ya. Apa kata mereka? An-nisa syarrun kulluhun wa asyarru ma fihinna adamul istighna anhunna. Kata beliau, kata para ulama ini, teman-teman, semua wanita itu jelek gitu, ya. Semua wanita itu jahat. Dan kejahatan terbesar yang ada pada mereka adalah bahwa laki-laki itu adamul istighna, tidak merasa cukup, ya, dari kaum wanita. Jadi kejelekannya itu bukan karena Allah menciptakan wanita ini, bukan. Tapi kejelekannya dilihat dari sisi di mana kaum laki-laki itu tidak puas dengan kaum wanita, ya. Ma'annaha naqisatul aqli wad din, ya. Padahal teman-teman, yang namanya wanita itu memang Allah ciptakan akalnya kurang, agamanya kurang, ya. Tahammulur rajul ala ta'ati ma fihi. Dan subhanallah, laki-laki ini, ya, para laki-laki, mereka melakukan hal-hal yang istilahnya kontradiksi dengan apa yang ada dalam diri kaum wanita gitu loh. Kan tadi disebutkan bahwa wanita itu akalnya itu kurang, naqsal aql wad din, agamanya kurang, kasyaghaliha an talabi umur din, ya. Dan mereka tersibukkan, ya, kaum laki-laki ini tersibukkan dengan mencari perkara-perkara agama mereka. Mereka tidak lagi menuntut ilmu, tapi mereka disibukkan oleh syahwatnya mereka untuk lari ke dalam wanita, ya. Dan akhirnya subhanallah, apa yang terjadi? Biasanya laki-laki yang dia tidak menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, biasanya dia terjebak dalam jebakan wanita dan dia hidup at-tahaluk. Tahaluk itu berarti binasa, teman-teman. Subhanallah, ya, sudah berapa banyak emak-emak, ya, ibu-ibu yang curhat, ya, dalam rumah tangganya suaminya digoda oleh wanita, sampai-sampai ibu ini berani, saya pernah ada yang curhat itu, ya. Jadi ibu ini berani ketika tahu suaminya itu selingkuh gitu, ya. Maka ibu ini bilang ke suaminya, ya, di telepon tuh wanita yang menggodanya. Terus ibunya bilang gini ke suaminya, "Sekarang ayah mau pilih yang mana? Pilih saya atau pilih dia?" gitu, ya. Terus suaminya bilang, "Ya pilih ibu, pilih kamu lah," gitu, ya, pilih istrinya yang sah. Kata wanitanya yang goda suaminya bilang ini, "Lah terus aku piye? Terus aku gimana?" gitu, ya, dengan bahasa genitnya, waliyadzubillah. Itu tuh sampai benar-benar real ada gitu loh. Berita-berita di mana subhanallah rumah tangga itu rusak, ya, diawali dengan godaan kaum wanita. Maka hati-hati teman-teman, hati-hati, ya, hati-hati, karena syaitan itu ada di mana-mana, ya, subhanallah. Kemudian di sini waqala al-Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Muslim, haddatsana Muhammad ibnul Masinni, haddatsana Muhammad, ya, disebutkan oleh Muhammad bin Al-Musanna, mohon maaf, Al-Musanna wa Muhammad bin Bashar, qala, mereka berdua berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Maslamah, qala, sami'tu, dia mendengar dari siapa? Mendengar dari Abu Nadrah, yuhaddisu an Abi Sa'id al-Khudri, dia bercerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, innad dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu hulwah itu manis, khadirah itu lagi hijau, ranum gitulah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, ini dalil di mana juga bahwa Allah itu menciptakan dunia dengan rasa yang indah, yang manis, ya. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kita semuanya, hamba-hambanya, sebagai mustakhlifah, khalifah, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, fayanduru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana kalian itu beramal, kaifa ta'mal, fattaqud dunya
wattaqun nisa. Lihat teman-teman, Rasulullah menyuruh kita untuk bertakwa terhadap dunia ini, maksudnya jangan sampai terfitnah dengan dunia ini. Kemudian disandingkan dengan sebuah pesan yang sangat berharga dari Rasulullah SAW, wattaqun nisa, dan berhati-hatilah dengan kaum wanita. Ya subhanallah. Artinya dua-duanya itu adalah perkara di mana kalau laki-laki tidak bisa imannya kuat, ya tidak bisa menjaga dirinya, maka biasanya terjebak dalam kebinasaan. Wa kama anna syaitan, ya, di mana syaitan itu subhanallah menjadikan memfitnah anak Bani Adam bitazinil batil, dengan menghiasi kebatilan fi suratil haq, ya, dengan menghiasi kebatilan, ya, sehingga nampak sebagai al-haq, sebagai kebenaran. Dan mereka mengatakan, ya, bahwa ini adalah suatu yang benar, padahal jelas itu adalah batil. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam surah Al-A'raf ayat 27, apa kata Allah? Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian digoda atau ditipu oleh syaitan, sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa, ya, dari surga, ya, subhanallah. Dengan akhirnya ketika kita tahu ceritanya Adam dan Hawa, ya teman-teman, ketika dikeluarkan dari surganya Allah, akhirnya aurat mereka pun, ya, atau mereka menanggalkan pakaiannya dan hanya ditutup, ya, bagian auratnya, dan mereka adalah pengikut, ya, yang mana mereka akhirnya subhanallah Nabi Adam alaihissalam berhasil digoda oleh syaitan karena awalnya rayuan dari istrinya, rayuan maut dari istrinya, dari Hawa. Ya, tahu kita bahwa dikisahkan Nabi Adam tidak diperbolehkan untuk mendekati sebuah pohon gitu, ya, dan tidak boleh makan buah dari pohon tersebut. Dan Nabi Adam paham bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, tapi syaitan menggoda Hawa, ya, dengan berbagai macam godaan dan menggoda, ya. Hawa pun akhirnya menggoda Nabi Adam alaihissalam, dan laki-laki itu biasanya tidak kuat dengan rayuan maut wanita, ya. Dan Nabi Adam pun akhirnya mau menuruti apa kemauan istrinya, subhanallah. Dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ini memang teman-teman, ini adalah sesuatu pelajaran yang sangat penting. Jangan sampai kita itu justru mengajak suami kita kepada keburukan. Jangan sampai kita menjadi wanita-wanita yang mengompor-ngompori suami kita untuk melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhai. Karena biasanya yang namanya laki-laki itu nggak kuat dengan godaan wanita. Apalagi istrinya ngerengek-rengek suaranya, minta ini, minta itu. Suaminya yang awalnya hanya mengambil sesuatu yang halal dari gaji bulanannya, karena istrinya ngerengek pengen minta rumah yang besar, minta mobil yang mewah. Akhirnya suaminya minjam ke bank, ya, dengan pinjaman riba, misalnya terjerat riba. Suaminya berani untuk korupsi di kantornya, ya, subhanallah. Ini karena awalnya adalah kaum wanita, istrinya yang merengek-rengek minta sesuatu, padahal sebenarnya suaminya belum mampu untuk memberikan. Ya, jadi ini subhanallah nasihat untuk kita semuanya, wahai akhwat. Jangan sampai kita menjadi istri-istri yang mengganggu suami-suami kita, menggoda suami-suami kita, terjerembab ke dalam jurang kebinasaan, ya, kepada hal-hal yang tidak Allah ridhai, subhanallah. Baik, fakadzalikal mar'a syabihahu bisyaitan likauniha min asbabi fitnatir rijal. Dan juga ada dalam sebuah hadis di mana wanita ini diserupakan dengan syaitan. Disebabkan karena apa? Karena memang wanita ini menjadi salah satu sebab terfitnahnya kaum laki-laki. Ya, disebutkan oleh Imam Muslim, haddatsana Amr bin Ali, haddatsana Hisham bin Abi Abdullah an Abi Zubair, dari Hisham bin Abdullah dari Abu Zubair, dari Jabir an Jabir anna Rasulullah SAW ra'a imra'ah. Jadi ini dikisahkan oleh Jabir bahwa Rasulullah SAW melihat seorang wanita, imra'ah. Ya, fata imratu Zainab wahiyat tam'asu mani'atan laha. Ya, kemudian
Setelah Rasulullah SAW melihat seorang wanita, lalu beliau menemui istrinya yang bernama Zainab. Ya, jadi istrinya Rasulullah SAW itu ada namanya Zainab. Putrinya Rasulullah SAW juga ada namanya Zainab. Cucunya Rasulullah SAW dari Fatimah juga ada yang namanya Zainab. Jadi Masya Allah ya, Zainab itu nama favorit ya Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW menemui istri beliau yang bernama Zainab, Ibunda Zainab, Ummahatul Mukminin, dan Ibunda Zainab waktu itu beliau sedang sedang menyamak kulit miliknya. Jadi memang subhanallah, ini teman-teman, di antara keunggulan atau di antara kelebihan Ibunda Zainab, teman-teman bisa belajar Zainab ya, istri Rasulullah SAW ini, di antara keunggulannya beliau itu sering menyamak kulit, nanti dari hasil samakan kulitnya dijual, nanti uangnya itu disedekahkan. Ini kebiasaan beliau ya dari dulu. Ya, Zainab ini subhanallah punya kebiasaan di mana beliau itu cinta sedekah, Masya Allah. Beliau bekerja dengan tangannya beliau, menyamak kulit, nanti setelah dapat uang gitu ya, Masya Allah, beliau sedekahkan dengan hartanya, subhanallah. Dan ini diperbolehkan di dalam Islam ya. Dan subhanallah teman-teman, terkadang ya Masya Allah, kita itu kalau kita ada rizki ya, terkadang subhanallah kita pengen bersedekah. Dan ini sudah pernah diteladankan oleh Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Ya, Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Bahkan subhanallah teman-teman, Ibunda Zainab binti Khuzaimah ini sebelum Rasulullah SAW menikahi beliau itu mendapatkan julukannya. Kalau wanita-wanita sekarang kan julukannya misalnya doktor, MA atau apalah misalnya ya. Dulu tuh Ibunda Zainab ya Masya Allah, istri Rasulullah SAW, diberi gelar oleh kaumnya, diberi gelar oleh masyarakat yang ada di kota Mekah dengan ibunya orang-orang miskin. Ya, di ibunya orang-orang miskin, karena memang subhanallah beliau tuh punya hobi ngasih makan fakir miskin. Ya subhanallah, ngasih makan fakir miskin. Ya, semalam disampaikan oleh Syekh Khomaha, kalau teman-teman ikut muhadarah beliau, bahwa bagaimana Rasulullah SAW itu memuliakan orang-orang fakir miskin. Ya Masya Allah. Dan orang fakir miskin yang mulia adalah orang-orang yang menahan dirinya untuk meminta-minta, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya subhanallah. Baik, kemudian di sini dikatakan bahwa Ibunda Zainab ketika Rasulullah SAW datang, beliau sedang menyamak kulit. Kemudian Rasulullah SAW dijelaskan setelah melihat istrinya beliau yaitu Zainab, faqadha hajatuh, maka beliau pun menyalurkan syahwat beliau ya yang halal ya kepada istrinya. Ya, berhubungan suami istri, summa kharaja ila ashabihi. Lihat teman-teman. Kemudian beliau keluar menemui para sahabat-sahabatnya dan beliau berkata, "Innal mar'a tuqbilu fi surati syaitan." Lihat, ini Rasulullah yang berkata, bukan saya ya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya wanita itu datang dalam bentuk seperti fi surah syaitan, dalam bentuk syaitan gitu. Wa tudbiru fi surah syaitan, dan wanita pergi juga dalam bentuk seperti syaitan. Fa idza absara ahadukum imra'a falyati ahla. Ini kaidah nih, kaidah bagi bapak-bapak sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, nanti teman-teman bisa sampaikan ya ke suaminya masing-masing. Apa kaidahnya? Kata Rasulullah SAW, kalau ada dari kaum laki-laki terfitnah dengan wanita di luar, misalnya, maka hendaklah dia cepat-cepat datangi istrinya. Ya, cepat-cepat datangi istrinya, cepat-cepat boleh langsung misalnya menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fihi nafsi. Karena hal itu bisa menolak syahwat yang ada pada dirinya. Subhanallah, bahkan kaum laki-laki itu kalau misalnya kefitnah dengan wanita-wanita yang ada di luar, ya maka berpikirlah bahwa sebenarnya apa yang mereka lihat dari wanita-wanita yang tidak halal bagi mereka itu ada semuanya dalam diri istri beliau, istri mereka. Ya, di caranya apa? Datangi istrinya dan katakan bahwa semua yang tadi dilihat di luar, wanita-wanita yang beliau terfitnah, mereka terfitnah dengan adanya wanita-wanita yang tidak halal, itu sebenarnya sama dengan apa yang ada dalam istri mereka. Baik, kemudian teman-teman, wa qauluhu ya, qala an-Nawawi fi syarhi Muslim, disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarhi Muslim, qala al-ulama ma'nahu al-isyara ila al-hawa. Bahwa kata Imam Nawawi, arti dari hadis di atas itu teman-teman, ini artinya adalah, maknanya adalah isyarat kepada sebuah al-hawa, maksudnya hawa nafsu, wa du'a ila al-fitnati biha. Ya, dan juga memang Allah menjadikan wanita ini sebagai fitnah bagi kaum laki-laki ya. Wa du'a ila fitnati biha lamma ja'alallahu ta'ala fi nufusir rijal minal mail lin nisa wal ittidal bi nadharihinna. Dan memang Allah telah jadikan pandangannya kaum laki-laki itu terpesona dengan wanita. Ya, subhanallah.
Maka wanita ini menyerupai syaitan. Nah ini biar kita tidak tersinggung ya. Fahiya syabiha bisyaitan fi du'aihi ila syarr. Kemiripan wanita dengan syaitan tuh bukan fisiknya teman-teman, perlu dipahami, tetapi kemiripannya sama-sama membawa keburukan bagi kaum laki-laki. Ya, kalau kaum laki-laki dia terperosok ke dalam jurang dosa disebabkan oleh godaan syaitan, ya dari kalangan iblis, jin, tapi ada juga laki-laki yang dia terperosok ke dalam jurang kemaksiatan karena disebabkan oleh wanita. Jadi memang kejahatannya itu karena memasukkan keraguan kepada kaum laki-laki, sama gitu loh. Nah, dan menghiasi kebatilan dengan kebenaran, ya sama. Wanita-wanita yang waliyadzubillah suka menggoda anak Bani Adam, atau misalnya zaman sekarang itu ada apa tuh namanya, pelakor gitu ya, perebut laki orang. Nah, ya itu kan banyak kan sekarang wanita-wanita waliyadzubillah memang subhanallah akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ini penting teman-teman, doakan suami kita kalau pas keluar, ya Allah jagalah suami hamba, ya jadikan suami hamba pandangannya ya pandangan yang takut kepada Engkau. Ya, jikalau ada wanita-wanita di luar sana yang menggoda suami hamba misalnya, ya Allah jangan jadikan suami hamba itu akhirnya misalnya tergiur dengan wanita-wanita tersebut. Ya kita doakan, subhanallah, subhanallah. Termasuk di dalamnya teman-teman, ya ini langsung kita ke bawah, termasuk fitnahnya kaum wanita ini, apa kata Rasulullah SAW, idasta'taratil mar'ah. Nih teman-teman, kalau seorang wanita itu dia memakai parfum ya keluar rumah, ini juga termasuk dalam rangka menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Famarrat 'alal qaum liyajidu rihaha. Kemudian wanita ini jalan ya menuju rombongan kaum laki-laki agar bisa tercium wanginya seperti apa. Fahiya kadza wa kadza qala qaulan syadidan. Dan Rasulullah SAW mengatakan maksudnya dia itu adalah orang yang begini-begini, masih orang yang enggak benar, orang yang penzina, begini-begini. Qala qaulan syadidan. Bahkan beliau mengatakan dengan perkataan yang kuat ya. Subhanallah. Perkataan yang keras ya, Masya Allah. Bahkan di sini satu lagi ya teman-teman, nanti insya Allah kita selesai. Di sini qala al-Muslim hadatsana Harun, disebutkan apa oleh Rasulullah SAW, idza syahidat ihdakunnal isya fala tatabbatil kalailah, ya. Disebutkan kata Rasulullah SAW, jika ada seorang wanita dia pengen ke masjid, maksudnya menghadiri sholat di masjid, maka janganlah ia memakai parfum pada malam itu. Jadi ini dalam rangka juga menjauhkan kita semuanya dari fitnahnya kita ya, menjauhkan laki-laki terfitnah dengan kita. Di antara caranya kalau mau keluar rumah tidak memakai parfum, karena itu akan menyebabkan laki-laki terfitnah oleh kita kaum wanita. Baik teman-teman, insyaallah sampai di sini kajian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.